Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di pertemuan ke-6. Ustazah akan menjelaskan tentang syarat wajib haji dan juga rukun haji. Nah, Ustazah sengaja bikin video pendek-pendek, tidak terlalu panjang karena kadang susah ngirimnya, entah itu lewat Telegram atau lewat Google Drive. Jadi Ustazah sedikit aja, jadi nanti kita bisa diskusi di komentar di MOK ya. Oke. Jadi syarat haji itu ada 5. Yang pertama Islam, yang kedua dia harus berakal, yang ketiga dia harus balik, yang keempat dia merdeka, yang kelima dia mampu. Nah, di sini yang pertama adalah Islam. Yang wajib mengerjakan haji hanya orang Islam atau Muslim. Kalau non Muslim mau berhaji dulu, syaratnya harus syahadat. Dan apabila berarti harus jadi mu'alaf. Jadi haji itu hanya diperuntukkan bagi Muslim saja, Yahudi tidak, Kristen juga tidak. Jadi hanya khusus bagi umat Muslim saja. Nah, karena ada kewajiban-kewajiban yang dikerjakan oleh orang Muslim seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lain-lainnya. Oke, yang kedua adalah berakal. Pasti ya, orang gila itu tidak diwajibkan untuk sholat, apalagi untuk haji. Nah, berakal di sini kenapa orang haji itu harus berakal? Karena memang dia sudah terkena hukumnya atau mukalaf, orang yang mampu mengerjakan hukumnya. Jadi orang yang mampu menerima kewajiban yang dibebankan agama kepada mereka. Jadi ada hadis disebutkan kewajiban itu akan digugurkan. Yang pertama dari 3 golongan. Yang pertama orang tidur sampai bangun. Yang kedua anak kecil yang bermimpi hingga balik. Yang ketiga orang gila hingga dia sudah sembuh kembali atau berakal. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, yang ketiga adalah balik. Nah, kalau ada pertanyaan, Ustazah gimana dong kalau anak kecil dia belum balik? Biasanya orang sunat ketika, kalau di Indonesia sunat itu biasanya kelas 5 atau 6 SD ya. Ternyata dia di kelas 1 SD atau kelas TK dia udah berangkat haji sama orang tuanya. Hukumnya gimana dong Ustazah? Jadi ada beberapa perbedaan. Kalau Syafi'i, Maliki, sama Hambali, mereka berpendapat bahwa hajinya anak kecil itu tetap sah, akan tetapi ketika dia sudah dewasa atau sudah balik, dia wajib untuk mengulanginya. Jadi hukumnya masih sunnah, tapi juga tetap sah, tapi tidak menggugurkan kewajibannya dia sebagai seorang yang balik sudah berhaji. Jadi nanti diulangi ketika dia sudah dewasa. Tapi menurut Hanafi itu tidak sah, tidak menggugurkan, dan dia wajib mengulangi ketika dia sudah dewasa lagi. Nah, yang keempat merdeka. Masih ada nggak budak kira-kira sekarang itu? Kalau TKI, TKW yang kerja di Arab Saudi di sana dibilang budak nggak? Saya kira merdeka itu semua orang punya hak ya untuk merdeka sekarang. Cuman kalau di Arab Saudi, TKI dan TKW yang ingin berangkat haji atau umroh pasti atas perizinan walinya atau perizinan majikannya. Jadi mungkin pasti syarat-syaratnya ya harus dapat izin dari wali atau majikannya. Nah, mampu di sini bukan hanya mampu uang ya, ternyata haji itu. Jadi fisik juga harus mampu. Pengetahuan dia untuk kenapa dia harus berhaji itu juga harus terpenuhi. Terus dia juga tahu nafkah yang di rumah yang ditinggalkan itu juga harus dicukupi ketika saat berhaji. Tidak mungkin dong dia pergi berhaji tapi yang di rumah kelaparan. Terus mampu juga melunasi hutang-hutangnya jika ada. Mampu secara fisik dan juga ilmu. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya di yang sebelumnya. Nah, jadi mampu di sini
banyak ya, bukan hanya mampu berangkat saja, punya uang, daftar, berangkat, bukan, tapi mampu di sini banyak dari mampu secara niat. Jadi ternyata menurut Ustadzah tidak semua orang memang terpanggil untuk pergi berhaji. Buktinya banyak juga orang kaya yang sampai kekayaannya itu sebenarnya cukup-cukup atau lebih, dia juga tidak berhaji. Atau ada orang yang hanya jualan kerupuk tapi dia mampu berhaji, sedangkan penghasilannya tidak seberapa begitu. Jadi memang haji menurut Ustadzah itu satu niat, yang kedua adalah panggilan. Siapapun yang Allah kehendaki pasti bisa ke sana, tidak tergantung materi, tapi niat dan keinginannya dia ketika dia pengen berangkat haji, pasti insya Allah ada jalan untuk pergi berhaji. Nah untuk saat ini mampu itu yang paling penting adalah kira-kira perjalanan dari sini ke tempat haji itu aman nggak? Karena kan sekarang masa-masa virus corona. Nah sekarang memang sudah dibuka perjalanan umrohnya, hajinya sebelum haji yang tahun kemarin tutup. Tapi itu benar-benar dengan protokol kesehatan, jadi harus isolasi mandiri dulu, harus syarat vaksin dan yang lainnya, dan itu berat. Jadi hanya orang-orang tertentu, harganya juga pasti lebih mahal daripada yang biasanya. Kalau kemarin puasa Ustadzah daftar itu hanya 23-25 juta, sekarang ada kenaikan sampai 35-40 juta, dan itu bikin kita yang mau berangkat tuh pending dulu deh, pending nunggu corona selesai, bukan karena selain masalah uang juga, tapi karena masalah mampu tidaknya kita menjaga kesehatan dari sini sampai ke sananya. Nah itu mungkin syarat-syarat haji, nanti kita bisa diskusi di bawah tentang 5 syarat itu, mulai dari Islam, balik, berakal dulu, balik, merdeka, dan juga mampu. Nah sekarang pertanyaan dari Ustadzah, apa sih definisi dari 5 itu? Contoh Islam itu definisinya ini, berakal ini, balik ini, merdeka ini. Nah nanti bisa kalian tulis langsung di komen. Untuk selanjutnya nanti akan Ustadzah koreksi sebagai absen kalian ya di mock. Oke, terima kasih. Jika ada salah bisa langsung japri Ustadzah, tanya kejelasannya, Ustadzah kok saya di buku dapatnya ini tapi Ustadzah menjelaskan ini, tapi ini karena ini masa kampus ya, kalian sudah kampus, jadi kita biasa diskusi, membuka pikiran, membuka wacana, membuka pengetahuan agar tidak terkungkung lagi. Bukan apa kata buku saja, tapi apa kata Google, tapi juga apa kata saya pernah nih diskusi sama Ustadz ini, boleh. Jadi saya terbuka sekali dengan keilmuan tentang haji, meskipun saya belum berangkat haji, tapi insya Allah saya sudah melaksanakan umroh ya. Oke, terima kasih. Syukron. Apabila ada salah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.